sweeper katanya itu. Terus Dalam 1 tahun itu saya nggak bisa jagain, nggak bisa ngurusin karena saya satu harus kerja ikut orang, kedua harus ngidupin anak saya juga di sini gitu. Saya nggak mungkin untuk menetap di kampung. masih hidup ibunya? Udah meninggal, makanya sampai akhir meninggal pun saya nggak bisa, Datang. nggak. Saya sesalkan sampai sekarang. Setiap hari kan saya kalau Sedih lagi ngelamun. ya saya ingat ibu saya, bayangan ibu saya selalu ada. Kalau saya lagi gosok, lagi apa sambil ngelamun, ibu saya selalu. Salah waktu saat ibu ini sangat bersalah. Saya sangat salah. Apalagi saya anak tunggal. Tapi kalau saya anak tunggal buat saya sangat berat beban saya mikul semuanya. Tapi sekarang alhamdulillah dan saya nyapu, alhamdulillah rezeki saya ada aja. Biarpun saya nggak pernah capek. ada kenangan yang nggak bisa dilupain sama ibu sebelum meninggal. Ya, Apa yang pernah disampaikan sama ibu ke Mbak Ati? Sekarang saya lagi bikin rumah, cuma dia belum kelar gitu baru. Tapi seandainya rumah itu jadi bu, ibu dan Mbak Ati juga nggak akan menikmati. Ya di situ lah makanya saya sedih ya Allah. Sekarang saya maksudnya saya udah boleh dibilang alhamdulillah enak. Saya bersyukur, saya nggak mau bilang saya nggak enak. Alhamdulillah sekarang saya udah lumayan enak. Tapi ibu saya sedikit makan aja hasil keringat saya. Sedih nggak bu? Apa yang ibu lakukan selama ini cari uang, tapi orang tua nggak menikmati, Ya, percuma bu. Makanya waktu saat orang tua masih hidup, disayang, dicintai, apalagi orang tua udah meninggal, ibu nggak datang juga. saya sedih sampai sekarang. Makanya sekarang tinggal bapak gitu. Saya ya mungkin bapak juga nggak mau tinggal di sini, maunya di kampung gitu. Sampai sekarang saya sekarang saya pengen biar anak saya bahagia. Semoga anak ibu bahagia ya. Dan pokoknya buat pemirsa catatan Olga cuma titip pesan buat siapapun, selagi orang tua masih hidup, ya sayangin dia, cintai dia, jangan pernah disakitin. Kalau kita jadi anak harus baik sama kedua orang tua kita. Karena apa? Karena kalau kita nggak sayang sama orang tua kita, kalau kita nggak nurut sama orang tua kita, kalau kita nggak diredoin sama orang tua kita bukan jadi orang sukses, malah kita nanti akan sengsara. Bener ya bu? Ya kan? Dan ada pepatah itu, surga di telapak kaki ibu. Ya sayangi, cintai. Ya pokoknya buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada, ya kalau yang merasa punya salah sama kedua orang tua kita, minta maaf, cuci kakinya, tobat deh, minta ampun sama Allah. Lihat nih kayak Ibu Ati, saat ibunya udah nggak ada, Ibu Ati nyesel. Kan itu penyesalan yang nggak akan ada habisnya loh bu. Bener nggak bu? Apalagi ibu nggak datang juga waktu saat ibu meninggal. Selalu ingat itu pagi ibu. Selalu ingat. Kalau mau tidur pasti ingat. Ya kalau sholat pasti ingat. Pertama ya biar ibu saya Dari hati yang paling dalam. ya Allah, terimalah ibuku di sisimu ya Allah. Ampunilah dari segala kesalahan yang pernah ia perbuat di alam dunia, yang sengaja aku yang sengaja. Berikanlah tempat yang layak untuknya, lapangkanlah tempatnya ya Allah. Ampunilah dari segala kesalahannya ya Allah. Berikanlah kebahagiaan buat keluarga yang ia tinggalkan, dan berikanlah
dan ampunilah dari orang-orang yang berbuat jahat padanya ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Makasih ya Allah. Supaya nggak bisa kalau ngomong kedua orang tua. Makanya saya sayang banget sama kedua orang tua saya. Saya nggak mau insya Allah nyakitin kedua orang tua saya. Apapun yang orang tua saya minta, insya Allah kalau saya mampu, saya akan kasih. Karena buat Olga, orang tua segalanya. Nah, kalau nggak ada orang tua, Olga nggak mungkin bisa itu. Karena kalau nggak ada orang tua, nggak mungkin Olga sukses. Karena dua orang tua, Bu. Orang tua tidak pernah menyakiti anaknya, tapi anaknya selalu menyakiti orang tua, selalu buat nangis, selalu buat sedih orang tua. Tapi orang tua dia rela nggak makan, bilang sama anaknya udah makan karena dia lapar, tapi makanan itu buat anaknya. Ibu sekarang udah punya bapak, sayangin bapak ya Bu. Berpikir kalau nggak ada bapak, nggak ada ibu, pasti Mbak Atik akan ada. Iya. Ya. Saya mau masak panjang. Mas. Ini. Oh ini siapa? Suami saya. Oh suaminya. Oh suami. Oh ya. Silakan masuk. Gue yang masuk. Sini gue bilang gue masuk. Ini apa ruang tamu? Ruang segala-galanya. Tidur di sini juga. Iya. Tidur di sini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini apa dapur? Lagi ngapain Pak? Hah? Dagang nasi goreng. Oh, Bapak dagang nasi goreng? Oh. Kalau saya pulang dari sana malam langsung ikut dagang. Apa? Kalau pulang dari itu. Sini Pak. Sini ke santai. Adanya mana? Adanya. Salim. Gimana? Dulu sini sama keluarga. Itu berapa lama Pak kerja yang di tukang nasi goreng? Dari bujangan. Teman gimana? Jadi Bapak jual nasi goreng, Ibu lagi nyapu, terus beli. Jadian itu. Hah? Ya. Oh gitu? Di daerah mana waktu itu? Dulu ini kontrakan, jadi berempat aja gitu. Tadi bilang gitu. Kalau masih terus ya bisa pulang. Sebenarnya tuh, dia tuh dong Bu. Sering dipotong. Ibu sih nggak masuk ya? Udah kadang-kadang kan kalau kita lagi istirahat itu mandor lewat misalnya Oh gitu. Itu harus baik-baik terus iya dong. yang lewat Sehari biasanya dapat berapa Pak? Kalau dari sore sampai berapa? Biasanya Pak, paling besar atau paling kecil? Iya nggak mesti dapetin. 200 juga belum balik lagi belum modal belum 200 belum modal seringnya ya nombok iya kadang saya bantu gosok apa bantuin dari uang Bapak berarti ngizinin ibu. Ya terpaksa sih mau nggak mau. Ya sebenarnya sebagai suami saya juga nggak tega gitu ya, karena saya ya berasa sedikit banget gitu, tapi ya buat biar ini anak lah sekolah. Ina,
Cita-cita mau jadi apa sih? Jadi guru. Guru apa? Oh, jadi guru SD. Ngaji nggak tapi? Udah ikro berapa ya? Sampai Al-Quran. Udah Al-Quran, oh pinter. Nah tadi bapak kan sempat bilang Pak, kalau bapak tuh kayaknya nggak tega. Nggak mau anak bapak ini bukan tinggi banget ya Pak, apa-apa juga mahal ya Pak. Jadi kalau nggak dibantu istrinya kerja nyapu, cuci gosok, mungkin nggak tutup ya Pak semuanya ya Pak ya. Apalagi kontrak kan nggak tahu apa ya. Berapa? 600, jadi bapak 300, 300 gitu. Ya. Pokoknya ya. Siapa yang dapat aja gitu. Pokoknya siapa yang gimana ya buat kebutuhan kontrakan yang penting buat kontrakan buat makan sehari-hari. Kalau dari suami biasanya buat kontrakan. Ini kan tadi habis doa itu Iwati mamanya. Sekarang ini mau apa? Mau doain juga nggak? Coba doain apa kalau buat ibu bapak? Coba kalau kan habis sholat biasanya kan haji itu. Biasanya habis sholat tuh kan doa dulu. Doanya apa? Coba gimana? Ayo cepetan. Ini nih, pakai mic biar kenceng. Oh disayang banget berarti sama mami. Baik tuh, sayang banget ya sama mama ya? Iya, Sayang nggak ini sama mama sayang sayang nggak? banget ya sama mama ya? Sedih kalau orang sayang orang tua mah. Gua aja orang tua bisa nangis. Ya, orang tua mah baik banget sama anak. Tapi anak mah kadang nggak baik sama orang tua. Makanya anak kalau sayang orang tua bilang Sarah hidupnya percaya sama gue nggak nurut sama orang tua pasti hidupnya gembel beneran pasti dikasih masalah aja hidupnya beneran saya mah bu karena ada tuh bu anak-anak yang nggak apa nggak nurut sama orang tua kan bu lu jangan pacaran sama dia nggak baik buat lo tapi anak malah pacaran terus kabur ya terus terus kabur kan tiba-tiba bunting malah sama orang tua. Tasnya yang baru nggak? Nggak. Mana kasih coba lihat tuh. Ini mau kalau kamu kasih kas Yang merah nggak. Ada di tasnya. Oh ini tasnya. Ini pengen apa? Ini pengen siapa nak? Sepatu ada nggak nak? Ah, ada. Sepatu ada. Masa sekolah nyeker. Boleh sepatu. Terserah deh ini mau pilih yang mana deh. Yuk, kalau kayak yuk. Yuk, kalau kayak ke mall yuk. Mau mana? Mall praktek. Yuk, ke mall yuk. Yuk, kita ke mall. Ibu sama Ina terserah. Mau ngambil apa aja bebas. Bayar diri. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Mungkin Kangkung sama sayur asem. Lu pakai nanya kan gue ke toko sepatu, gue nyari sepatu. kayak nyari apa? Gue cari sepatu Cinderella ada. Nggak ada. Nih, mau cari sepatunya apa? Cari.
Pernah sekolah kagak? Emang kenapa? Ini nggak cocok dong, ini kan buat sekolah. Emang iya apa? Lupa. Lu pengen sepatu. Ngapain? Lagi juga kalau kondangan, orang ngondang juga buat orang-orang kaya, orang gedean. Iya. Apa namanya? Apa kamu? Siap, Bos. Pemirsa, catatan Olga, kayaknya ibunya cuma ibu sama karyawannya satu. Nggak ada karyawan yang lain, ibu lagi cari-cari. Kalau saya nungguin tuh ibu, nggak akan ada habisnya. Mending gini, ibu, ya pokoknya terserah ibu cari apa aja, nanti saya yang bayar ya. Oke, ibu terima kasih banyak ya. Ina, terima kasih ya. Pokoknya Ina nanti cari tas, sepatu, apa terserah Ina boleh ya. Ya pokoknya pesannya dari Kak Olga, Ina harus belajar yang pintar, sayangin mama, bapak ya. Ya, pokoknya sehat Ina yang penting. Hati-hati kalau berangkat ke sekolah, pulang sekolah juga hati-hati ya. Jono kalau ya, Ibu terima kasih banyak, Ina makasih banyak. Yang pasti Olga ngucapin terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Nggak ada berhentinya Olga untuk memberikan kebahagiaan pastinya buat target-target Olga maupun juga pemirsa catatan Olga yang hari ini lagi nonton. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat pemirsa catatan si Olga bahwa kita sebagai manusia harus saling tolong menolong, saling menyayangi, cinta dan mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga. Dadah. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa selalu ada akhir yang indah dari sebuah kerja keras. Teruslah berjuang demi kehidupan yang lebih baik.